Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di dalam acara renungan pagi kali ini. Haleluya. Saya ingin membacakan satu ayat dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Perenungan kita pada pagi hari ini adalah tentang Alkitab itu sendiri. Saudara, Alkitab itu diwahyukan oleh Roh Kudus untuk ditulis oleh para penulis-penulis Alkitab. Hari ini kita dapat menikmatinya, kita dapat membacanya, kita dapat melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Tetapi yang menjadi pokok perenungan saya adalah buat kita semua pada pagi hari ini, bagaimana kita memandang Alkitab, bagaimana kita memandang firman Tuhan itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada dua hal orang memperlakukan atau memandang Alkitab, firman Allah itu. Yang pertama adalah mereka memandang firman itu sebagai statement atau metode atau prinsip hidup. Jadi ketika mereka mau gimana sih biar iman itu bertumbuh, mereka cari di Alkitab. Ketika kata iman dan muncul, apa sih iman itu, dan mereka cari, aku sakit, apa sih metode Alkitab untuk kesembuhan. Mereka menjadikan Alkitab firman Allah itu sebagai metode dan prinsip-prinsip hidup mereka. Tidak salah, saudara, jangan dulu salah mengerti, itu tidak salah, saudara. Tapi yang saya maksudkan adalah begini. Ketika kita membaca Alkitab sebagai sebuah statement, metode, prinsip-prinsip hidup belaka, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan menemukan Yesus di sana. Mungkin kita akan menemukan caranya. Dan apa yang terjadi ketika kita sudah menemukan caranya? Kita akan berusaha melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa? Ya karena sudah ada caranya. Alkitab sudah kasih tahu. Nanti kalau bagaimana menghandle kita punya emosi, ya ada cara-caranya. Ikutin si A dan si B. Bagaimana kita hidup kudus. Ikutin cara-cara yang pernah mereka lakukan. Saudara-saudara tidak dapat maksud yang sesungguhnya dari firman Allah itu sendiri, saudara. Firman Allah diwahyukan sebagai Alkitab ini bukan dengan bermaksud supaya mendorong diri saudara dengan usaha saudara untuk menggenapi dan melakukannya seperti apa yang pernah saudara pelajari. Bukan seperti itu. Tetapi jika kita memandang Alkitab itu sebagai pribadi Yesus, perhatikan baik-baik. Firman Allah itu adalah pribadi Yesus sendiri. Kita akan menemukan betapa Allah telah mengaruniakan Yesus sebagai harta yang luar biasa kepada saudara dan saya. Akibatnya kita akan selalu merasa kelimpahan. Amin. Di saat kita merasakan Yesus adalah kelimpahan kita, maka kita tidak akan merasakan kekurangan apa-apa lagi. Di saat itulah kita akan otomatis memberi dari segala kelimpahan yang telah kita terima. Kita terima yaitu pribadi Yesus yang masuk di dalam kita. Dan kita akan menjadi orang yang selalu ingin menyebar kasih Yesus kepada banyak orang. Sebab Yesus adalah kekayaan kita. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan lelah dan bosan ketika kita mencoba membaca Alkitab sebagai statement, itu metode atau prinsip-prinsip hidup. Bahkan akibat fatalnya adalah kita malah akan menjadi suka menghakimi orang lain. Kamu sih gak sama seperti ini, ada ayat bilang begini, itu ada ayat ini bilang begitu, kamu tidak sesuai Alkitab, kamu tidak Alkitabiah, kamu tidak Injili dan lain sebagainya. Maka yang adalah peperangan ayat, argumentasi dengan tulisan-tulisan ini. Tulisan ini saudara mematikan. Tetapi Kristus yang adalah firman itu, itulah yang memberi saudara dan saya kehidupan. Amin.
Firman akan terasa hidup jika kita membaca firman Tuhan sebagai pribadi Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bacalah firman Tuhan untuk melihat betapa Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Bukan sebagai peraturan, bukan sebagai sebuah metode yang harus kita penuhi. Karena orang benar itu hidup oleh percayanya. Orang benar hidup oleh imannya. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita dan di dalam kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Saudara, jadikan Alkitab atau firman Allah itu, lihatlah bahwa itu adalah pribadi Yesus yang sangat mengasihi saudara. Bacalah dan temukan Kristus di dalamnya, maka saudara akan sangat diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih buat pewahyuan-pewahyuan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam Alkitab. Tetapi kali ini kami dibukakan bahwa sesungguhnya firman Tuhan yang diwahyukan itu adalah pribadi Engkau sendiri. Terima kasih. Ajari kami Roh Kudus ketika kami membaca firman Tuhan. Kami melihat Engkau dan menemukan Kristus. Semua perbuatan yang ajaib, menemukan kasih Tuhan, menemukan kasih Bapa. Bahwa Bapa sangat mengasihi kami tanpa syarat, tanpa henti, tanpa batas. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.